itu dari dulu pengen punya anak kandung, tapi ibu nggak bisa kasih. Mbak Nada yang sabar ya. Saya ngerti kok perasaan Mbak. Nada. Ayah, jangan sentuh aku ya. Aku mohon ya. Kamu jangan panggil saya ayah. Kita kan baru menikah. Jadi kamu harus layani aku, Nada. Ya, tolong jangan sentuh aku. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan muda bernama Nada. Dan kisahnya menunjukkan bahwa tidak ada cinta yang lebih besar dibandingkan cinta orang tua kepada anaknya. Langsung kita sambut narasumber kita, Mbak Nada. Halo Mbak Nada, apa kabar Mbak? Yuk silakan duduk. Mbak Nada, terima kasih sudah hadir di studio kami dan kami sangat mengapresiasi Mbak Nada bersedia untuk menceritakan kisahnya kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Apakah sudah siap Mbak? Siap Mbak. Silakan Mbak. Saya kesini untuk sekedar sharing Mbak. Saya tidak ingin ada perempuan di luar sana yang merasakan apa yang saya rasakan saat ini Mbak. Kisah ini dimulai pada saat saya ingin mewujudkan impian saya membuka toko kue Mbak. Tapi mendadak ibu angkat saya memaksa saya untuk memenuhi permintaannya Mbak. Saat itu saya bingung dan itu sangat mustahil untuk saya Mbak. Tapi saya serba salah Mbak. Karena ibu angkat saya sudah mengasuh saya sejak kecil. Mbak Nada maaf kalau boleh tahu orang tua kandung Mbak Nada di mana? Kedua orang tua kandung saya sudah meninggal dari saya kecil Mbak. Oh, maaf Mbak, saya turut berduka cita Mbak. Silakan dilanjutkan Mbak. Ketika ibu angkat saya mengungkapkan keinginannya, pada saat itu juga saya merasa hidup saya hancur Mbak. Sangat hancur. Apa Bu? Menikah dengan ayah? Iya Nada, kamu harus jadi istrinya Mas Samsul. Kan dia cuma ayah angkat doang, jadi bisa dong. Nggak mau Bu. Itu nggak mungkin Bu. Kenapa aku mesti menikah dengan ayah Bu? Kenapa? Ya karena cuma kamu yang bisa kasih keturunan buat dia. Nada, Mas Samsul itu dari dulu pengen punya anak kandung. Tapi ibu nggak bisa kasih. Karena dokter sudah memvonis ibu punya kelainan di rahim ibu. Dan cuma kamu yang bisa, Nada. Bu, tapi itu hal yang mustahil, Bu. Ayah kan bisa nikah dengan perempuan lain, jangan dengan aku, Bu. Enggak. Ibu nggak mau kalau Mas Samsul nikah sama perempuan lain. Ibu nggak mau ya harta Mas Samsul jatuh ke tangan orang lain. Jadi kamu harus menikah sama Mas Samsul. Bu, please Bu, jangan paksa aku kayak gini, aku mohon Bu. Ini benar-benar hal yang gak masuk akal, tolong Bu. Nada, kamu itu ibu rawat dari kecil sampai kuliah. Terus kamu udah gede ngelawan ibu, gak mau nurut sama ibu. Bukannya gitu Bu, tapi ini... Kalau kamu gak mau, kamu balikin semua biaya kuliah kamu sama ibu. Nada. Berani kamu nolak saya? Kamu gak mau menikah dengan saya? Saya akan paksa kamu bagaimanapun caranya kamu hamil. Mau kamu? Aku nggak mau ya. Makanya nurut kamu. Iya. Nah, gitu dong. Tuhan, semoga ini cuma mimpi. Aku nggak mau menikah sama ayah. Nada, udah kamu jangan nangis terus. Itu penghulu udah nungguin kamu di tempat akad. Ayo cepet. Kamu, aku nggak bisa Bu, dan ini nggak mungkin aku menikah sama suami ibu. Nada, kamu
kamu itu bikin ibu marah aja ya. Kamu mau ibu seret? Bagaimanapun kamu harus tetap nikah sama Mas Samsul. Cepet. Cepat bangun. Bangun cepet. Jangan bikin malu. Ayo. Ferry, siapa? Nanti kamu tolong antaran Bu Nada ke rumah baru yang saya baru berikan buat dia. Nanti setelah urusan kantor, saya menyusul. Baik, Pak. Ayah, aku nggak mau pindah dari rumah ini ya. Aku mau tinggal sama ibu aja. Nada, kamu harus nurut sama suami kamu. Lagian kamu juga manggilnya itu jangan pakai ayah, tapi Mas Samsul. Kalian kan sudah menikah. Dengar tuh kata ibu kamu. Yaudah, masuk. Nada, ayo masuk. Barang-barang kamu udah masuk bagasi kok. Ayo, ayo, ayo. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya, Mas. Silakan Mbak Nada. Saya mau ambil barang-barang dulu ya. Mbak Nada yang sabar ya. Saya ngerti kok perasaan Mbak. Saya nggak mau masuk ke dalam rumah itu, Fer. Iya Mbak Nada, saya tahu. Maaf Mbak Nada, boleh saya minta nomor HP Mbak Nada? Buat apa? Biar saya bisa hubungi Mbak Nada. Kapanpun Mbak Nada butuh bantuan, saya bisa bantu. Nada. Ayah tolong jangan macam-macam ya. Ya jangan macam-macam ya. Nada. Ini malam pertama kita, sayang. Enggak ya aku mohon ya. Jangan sentuh aku ya. Aku mohon ya. Nada, kamu jangan panggil saya ayah. Kita kan baru menikah. Jadi kamu harus layani aku, Nada. Enggak ya. Ya, aku mohon jangan sentuh aku ya. Nada, ingat, aku menikahi kamu karena aku pengen keturunan dari kamu. Enggak, ya tolong jangan sentuh aku. Nada, kamu jangan macam-macam sama aku. Aku gak segan-segan nyakitin kamu. Ya aku mohon jangan sakitin aku ya. Dan di malam pengantin itu, Mbak, saya merasa semua milik saya yang paling berharga udah dikerenggut paksa, Mbak. Bahkan saya nggak berdaya untuk melawan, Mbak. Saya merasa hidup saya hancur, Mbak. Raga dan batin saya nggak rela, Mbak. Saya merasa tersiksa, Mbak. Mbak Nada, saya nggak kebayang kau berada di posisi kamu. Pasti momen itu sangat berat buat kamu. Saya terus dipaksa, Mbak, untuk melayani Pak Samsul. Tapi Ibu dan Pak Samsul nggak peduli sama saya, Mbak. Bahkan saya nggak tahu harus cerita sama siapa, Mbak. Karena saya tahu kalau saya ngeluh sedikit aja sama Ibu
pasti marah sama saya. Dia nggak peduli sama saya, Mbak. Dia tetap memaksa saya untuk melayani Pak Samsul. Dan Mbak Nada, bagaimana? Apa akhirnya kamu berbadan dua juga? 5 bulan saya dinikahin Siri. Saya belum hamil juga, Mbak. Ah! Kenapa belum hamil juga kamunya? Untuk apa aku nikahin kamu kalau kamu nggak bisa punya anak? Kamu ini gimana sih, Nada? Kamu tuh nggak becus ya jangan-jangan yang ngerawat diri kamu ya sama ngelayanin Mas Samsul. Tapi kan semua ini belum tentu salah aku. Maksud kamu apa? Kamu nuduh aku mandul. Kamu nuduh aku mandul. Mas, kamu tenang dulu, Mas. Masih banyak cara kok, Mas, biar Nada bisa hamil. Kamu jangan nangis. Mas, makanya kamu tuh sabar dulu. Jangan keburu emosi. Aku yakin, Mas, pasti kamu bakalan dapat momongan yang selama ini kamu idam-idamkan. Sejak saat itu, Ibu dan Pak Samsul melakukan berbagai cara agar saya cepat hamil, Mbak. Ibu sampai cekokin saya jamu ramuan penyubur kandungan, Mbak. Sampai saya muntah-muntah karena saya nggak tahan sama rasanya, Mbak. Dan nggak cuma itu, saya disuruh suntik hormon, Mbak, setiap hari. Astaga, Mbak. Pasti sangat berat dan sangat menyakitkan berada di posisi itu, Mbak. Gak cuma secara fisik, Mbak, tapi secara mental. Bahkan di saat kondisi saya drop, mereka nggak akan ambil pusing, Mbak. Mereka tetap memaksa saya melakukan hal itu, Mbak. Astaga. Ya ampun, Nada. Ayo bangun. Gimana kamu mau hamil kalau kamu mas-masan kayak gini? Bu, badan aku sakit semua, Bu. Aku lemes. Aku mau berhenti terapi suntik hormon ya, Bu. Nada, kamu nggak boleh berhenti suntik hormon sebelum kamu hamil. Ayo bangun, kamu suntik hormon. Bangun cepetan. Bangun, ayo. Bu, kamu itu sengaja mukul ibu ya? Dasar anak kurang ajar kamu ya. Bu, bukannya aku kurang ajar, Bu. Tapi badan aku lemes semua, Bu. Alasan aja kamu pura-pura sakit. Ayo bangun, ayo bangun. Cukup, Dini, cukup. Nada, aku nggak mau tahu ya. Dalam bulan ini kamu harus hamil. Alasan nanti pura-pura sakit. Ibu dan Pak Samsul terus melakukan berbagai cara, Mbak, agar saya bisa cepat hamil. Mereka nggak peduli. Padahal saat itu kondisi saya sangat lemah, Mbak. Mereka nggak mikirin itu, Mbak. Mbak Nada, pada saat itu tuh kamu gak kepikiran untuk lapor atau cerita pada seseorang? Saya sempat pengen cerita sama Ferry, Mbak. Saya mau minta bantuan dia. Tapi saya mikir lagi, saya pun nggak mau bikin dia kena masalah oleh Pak Samsul, Mbak. Ya, Mbak, memang sebuah kondisi yang sangat sulit. Pasti kamu merasa seperti terjebak, Mbak. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya sempat mikir, ingin melarikan diri dari rumah itu, Mbak. Dikunci lagi. Nggak punya kunci serep. Aku harus cari jalan keluar lain. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bisa kabur.
Ya Allah, semoga hamba bisa cepat keluar dari masalah ini ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Loh, itu kok jendelanya kebuka? Jangan-jangan, aku harus cek nih. Nada, Nada. Ya Allah, kok aku jadi pusing ya? Menikah dengan ayah. Mas Samsul itu dari dulu pengen punya anak kandung. Tapi ibu nggak bisa kasih. Kenapa belum hamil juga kamunya? Untuk apa aku nikahin kamu kalau kamu nggak bisa punya anak? Kamu tuh nggak becus ya jangan-jangan yang ngerawat diri kamu ya sama ngelainin Mas Samsul. Ayo bangun. Gimana kamu mau hamil kalau kamu mas-masan kayak gini? Badan aku sakit semua, Bu. Aku lemes. Nada, kamu nggak boleh berhenti suntik hormon sebelum kamu hamil. Ya Allah, tolong jauhkan hamba dari mereka ya Allah. Aku gak mau seperti ini terus. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Aku nggak bisa begini terus. Nada, kok nggak ada sih? Nada, Nada, Nada. Aduh, Nada. Aduh, dicari kemana-mana kok dia nggak ada sih? Jangan-jangan dia kabur. Aku harus telepon Mas Samsul nih. Nyusahin banget tuh anak. Halo Mas Samsul, Mas jemput aku sekarang. Nada kabur. Woi, ada yang pingsan. Mbak. Mbak. Bang, Mbak. gimana nih Bang? Mbak. Nada. Pak, tolong bantu saya, Bang. Iya, Pak. Bismillah. Kamu gimana sih, Din? Nada bisa kabur dari rumah, gimana sih kamu? Iya Mas, tadi kan aku juga keluar sebentar ada urusan. Mbak. Ya? Maaf, Mbak. Saya mau nanya, Mbak. Mbak lihat nggak perempuan tingginya segini, putih, rambutnya pirang, agak ramping. Oh, di klinik tadi soalnya sempat pingsan, Pak, Bu. Pingsan, mau ke klinik? Iya. Oh, bikin ke sini ya? Iya. Yaudah. Makasih Makasih, ya. Mbak. Iya, sama-sama. Ferry, kenapa aku ada di sini, Fer? Nada, tadi kamu pingsan di jalanan. Terus kenapa kamu tolongin aku? Kenapa kamu gak biarin aja aku di jalanan, Fer? Nada, kamu tenang, sabar. Jangan marah-marah. Oh iya, tadi dokter bilang kalau kamu hamil. Apa? Aku hamil, Fer? Enggak, aku nggak mau hamil, Fer. Aku nggak mau hamil. Nada. Aku nggak mau hamil. Nada, tunggu Nada.
Nada, kamu hati-hati. Kamu kan lagi hamil. Enggak, aku nggak mau hamil. Jangan tahan aku, biarin aku pergi. Kamu tenang. Aku tahu, aku ngerti keadaan kamu. Kamu lagi sedih, kamu lagi marah. Tapi tolong, jaga janin kamu. Dia berhak dilahirkan. Tolong ya Nada, jaga. Kasihan dia. Anakku. Maafin ibu anakku. Kamu tenang ya. Nada. Nada. Berani-beraninya kamu kabur dari rumah. Kamu tuh benar-benar keterlaluan deh, Nada. Pak, Bu, tolong jangan marahin Nada. Kasihan, dia lagi hamil. Iya. Hamil? Anak aku? Jadi aku bakal punya anak. Sejak Pak Samsul tahu saya hamil, dia nggak ngizinin saya tinggal di rumah baru itu sendirian, Mbak. Dia nyuruh ibu untuk ikut tinggal di situ. Jadi kamu tinggal satu rumah dengan ibu angkat kamu yang notabene adalah madu kamu? Iya. Karena alasannya biar saya nggak kabur lagi. Dan ada yang jagain saya, Mbak. Tapi Pak, dengan kondisi kamu yang mereka juga inginkan, kan kamu lagi hamil, Mbak. Apa sikap mereka jadi berubah pada kamu? Iya, Mbak. Pak Samsul jadi lebih perhatian. Dia manjain saya dengan uang, dengan perhiasan. Semua yang saya inginkan dia kasih. Bagus dong, Mbak, kalau begitu buat kondisi kamu. Tapi itu semua bukan berarti keadaan jadi lebih baik, Mbak. Kenapa, Mbak? Apa yang terjadi setelah itu? Sayang, ini ada perhiasan buat kamu yang sudah mengandung anak aku. Aku pakein ya. Bangun, sayang. Kamu cantik sekali. Aku masih ada hadiah lagi buat kamu dan calon kita. Nah, ini buat kamu pakai shopping-shopping, beli keperluan kamu dan calon kita. Kamu juga bisa pakai uangnya, ya kamu beli apa aja yang kamu suka, ya? Makasih. Ya. Sayang, aku pergi dulu ya. Aku ada janji sama klien. Jaga di rumah ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Beruntungnya kamu, Nada, bisa jadi istrinya Mas Samsul. Mas Samsul itu tuh orangnya baik dan perhatian banget. Bentar, kamu pergi kemana? Sini uangnya buat ibu. Tapi kan ini dari ayah buat aku, Bu. Nanti kalau ketahuan ayah gimana, Bu? Bilang aja ibu yang ngurusin semua keperluan kamu. Udah, sini serahin semuanya buat ibu. Bu, tapi nanti kalau ayah marah gimana kalau ayah sampai tahu ini? Alah, kamu ini lebay banget sih, Nada. Kamu ini nggak ikhlas, nggak mau ngasih ibu. Awas aja ya, ibu bakal nyakitin kamu dan calon bayi kamu. Ya ampun, Ibu. Ibu kenapa setega ini sih sama aku? Aku ini kan anak Ibu. Dan bayi dalam kandungan ini cucu Ibu. Ibu kenapa kayak gini sama aku? Apa karena aku cuma anak angkat Ibu, makanya Ibu kayak gini sama aku? Kamu itu lancang banget mulut kamu ya. Tutup mulut kamu kalau kamu mau kamu dan bayi kamu selamat. Awas ya kamu nggak berdua sama Mas Samsul. Sini cepetan serahin. Bukan juga ibu kok yang cocok pakai kalungnya. Sini. Wah, Mas Samsul udah transfer. Lumayan gede nih. Wah, aku bisa pakai alasan buat biaya perlengkapan bayinya Nada.
Jadi arisan deh. Halo Jeng. Jeng, ya udah ayo kita jadi ketemuan ya. Ih, kita ngopi-ngopi cantik dong. Ih, sama shopping-shopping belanjaan yang kemarin loh yang kita mau beli. Ya. Oke, sampai ketemu. Bye. Ibu sampai kapan sih Bu mau bohongin ayah terus? Sampai-sampai ibu selalu bawa nama aku dan bayi dalam kandungan aku. Kamu ini bener kurang ajar. Bu Andini, jangan. Lepas. Jangan lagi. Kamu ini ngapain sih ngurusin urusan orang? Jangan ikut campur. Maaf Bu, tapi tolong jangan pakai kekerasan. Heh, kamu ini di sini cuma supir. Jangan pernah kamu ngurusin urusan orang lain. Ngapain kamu masuk-masuk rumah orang segala? Maaf Bu, saya cuma mau ngambil berkas Pak Samsul yang ketinggalan. Nah, kamu urusin kerjaan kamu. Jangan ngurusin orang lain. Ambil sana. Ayo, kamu ini emang kurang ajar ya. Ayo, melunjak kamu cepat. Ibu angkat Mbak, benar-benar sudah keterlaluan. Iya Mbak, Ibu makin menjadi-jadi Mbak. Bahkan dia sering minta duit sama Pak Samsul pakai nama saya Mbak. Alasannya buat beli keperluan saya dan bayi saya Mbak. Padahal itu untuk Ibu foya-foya Mbak. Ibu akan kurung kamu sampai ibu pulang. Biar kamu gak kabur-kaburan lagi. Jangan Bu, jangan Bu. Bu, jangan Bu. Bu, jangan Bu, bukain Bu. Bukain Bu. Saya benar-benar gak nyangka ibu angkat Mbak setega itu. Iya Mbak, seorang ibu yang harusnya melindungi, menyayangi anaknya, ini malah membuat anaknya menderita Mbak. Bahkan seiring kehamilan saya yang makin membesar, tekanan saya juga makin besar Mbak, makin berat. Nada sayang, Nada. Kamu kok masih panggil ayah sih? Panggil mas dong ya. Iya. Aku mau lihat dong perlengkapan bayi yang kamu beli. Oh. Mas, kamu tahu nggak? Nada itu Mas belum beli perlengkapan bayi apapun. Uangnya habis Mas. Pasti dipakai foya-foya sama teman-temannya. Bukan begitu, tapi... Mas, kemarin dia kabur. Apalagi kalau bukan buat kumpul-kumpul sama foya-foya sama mereka. Nada, apa benar yang dibilang sama ibu kamu? Enggak, itu nggak benar. Yuk masuk. Ya, lepasin ya, mau kemana? Ya. Aku hanya mau membuktikan kalau kamu sudah belanja atau kamu hanya foya-foya sama teman-teman kamu. Maaf ya, aku memang belum belanja. Tapi aku nggak foya-foya ya. Kosong. Kosong. Nada, kamu kemanain perhiasan yang aku berikan ke kamu? Aku nggak bisa bilang sama ayah kalau semuanya diambil ibu. Jawab, Nada! Pak, hati-hati. Nada sedang ambil besar. Nada. Maafin aku, Nada. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Halo? Oh, Pak Sabta ya? Iya, Pak. Kebetulan saya ingin bicarain tentang proyek kita, Pak. Oh ya, hari ini ya, Pak? Baik, Pak. Ferry, ada meeting dadakan. Ayo berangkat.
ngadu sama Mas Samsul. Dengan kondisi kamu lagi hamil besar seperti itu, tindakan ibu angkat Mbak tuh sudah benar-benar keterlaluan. Makin hari, tekanan saya makin berat Mbak di rumah itu. Saya benar-benar merasa makin tertekan Mbak. Sampai ada di titik saya di mana udah ngerasa putus asa Mbak. Rasanya saya mau mengakhiri hidup saya Mbak pada saat itu. Aku lelah. Badan dan batinku udah gak kuat lagi. Tapi gak ada yang bisa menolong aku. Bayi dalam kandunganku bergerak-gerak. Seakan dia memberitahu kalau dia ada di dalam diri aku. Anakku. Tapi kan hal itu tidak kamu lakukan, Mbak. Karena kamu tuh kuat, kamu tuh tegar. Bisa tetap seperti itu dalam kondisi yang sangat pelik. Bayi dalam kandungan saya seolah mengingatkan saya Mbak. Kalau saya nggak sendiri Mbak. Ada kehidupan lain dalam diri saya Mbak. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah. Itulah dia, Mbak. Keajaiban menjadi seorang ibu. Kodrat dari seorang perempuan bisa membawa kehidupan baru dalam dirinya, Mbak. Saya merasa bayi saya yang nggak berdosa ini berhak untuk hidup Mbak. Dia berhak untuk bahagia Mbak. Iya, Mbak. Makanya saya bertekad Mbak pada saat itu. Saya memberanikan untuk melarikan diri Mbak. Saya mencuri duplikat kunci dari kamar ibu saya Mbak. Ini pasti kuncinya. Ini pintunya kebuka ya. Masuk. Udah, pokoknya kamu ibu kurung karena teman-teman ibu sudah mau datang menjemput ibu. Tapi aku kan belum selesai ngerjain kuenya, Bu. Alah, kamu itu kerjanya lamban. Bikin kue kayak gitu aja kok lama banget sih. Udah, ntar biar ibu beresin. Ingat ya, kamu jangan kemana-mana. Ya, sampai ibu selesai arisan. Karena kamu nggak boleh ketemu satupun teman ibu. Bu, tapi aku nggak mau dikurung terus, Bu. Diem kamu. Ibu nggak mau ya, nanti teman-teman ibu nanyain ke ibu tentang kehamilan kamu.
Karena nggak ada satupun yang tahu kamu nikah sama Mas Samsul. Udah kamu, awas jangan kabur ya. Suara apa itu? Ya, halo Jeng. Oh, sudah datang. Iya, Jeng. Iya, Jeng. Gimana, Jeng? Saat itu saya benar-benar tegang, Mbak. Saya takut kalau rencana melarikan diri saya itu gagal, Mbak. Saya pegang erat kunci di dalam saku saya. Saya nggak mau sampai gagal lagi, Mbak. Lalu bagaimana, Mbak? Apa yang terjadi? Hari itu terasa hari yang sangat panjang dan melelahkan untuk saya, Mbak. Saya merasa sangat lelah. Saya bisa bergerak menunggu malam tiba, Mbak. Sampai semuanya udah sepi. Kenapa susah banget dibuka ya? Mudah-mudahan karena udah lama nggak dipakai digesak begini. Ayo dong, bisa buka. Yes, bisa kebuka. Mudah-mudahan ibu belum pulang. Bismillah deh. Suara apa tuh? Ya, halo Jeng. Ih, kenapa lagi Jeng, ada yang ketinggalan? Oh iya, besok dilanjut lagi dong Jeng. Iya, besok kita shopping-shopping lagi, Jeng. Ya? Iya. Betul, Jeng. Nada? Ferry, Kamu mau kemana malam-malam? Kamu mau kabur? Fer, kamu jangan halangi aku ya. Minggir kamu. Enggak, Nada. Kamu nggak boleh kabur. Ingat, kamu lagi hamil. Ntar kalau terjadi apa-apa gimana? Enggak, Fer. Ini adalah satu-satunya kesempatan aku untuk pergi dari sini. Kalau aku masih aja tinggal sama ayah dan ibu, aku pasti akan terus-terusan tertekan. Aku minta tolong, aku mohon sama kamu. Kamu jangan aduin ini ke ayah dan ibu. Dan jangan pernah bawa aku lagi ke rumah ini. Ya, aku mohon sama kamu, Fer. Jaga rahasia ini, Fer. Oke, aku nggak akan laporin kamu. Tapi aku mau kamu ikut sama aku. Kemana? Nah, ini dia kontrakan kamu sekarang. Kamu sekarang bisa tinggal di sini. Ini aku udah beliin semua kebutuhan kamu. Aku yakin kok, kamu cuma bawa baju di tas itu aja kan? Iya. Ya ampun, Fer, makasih banyak ya. Kamu baik banget sih sama aku. Udah cariin kontrakan kayak gini. Dan kamu sampai beliin segala macem juga. Makasih banyak ya, Fer. Nada, nggak seharusnya kamu hidup menderita seperti ini. Kamu berhak bahagia kok. Doain aku ya, semoga aku bisa bahagia terus. Amin. Ya udah, aku izin pamit dulu ya. Lagian ini udah malam dan kamu butuh istirahat. Iya, Fer. Aku janji, aku bakal sering kesini untuk mastiin bahwa kamu itu baik-baik aja. Makasih ya, Fer ya. Aku pamit ya. Ya. Bersyukur banget ya Mbak, ada Mas Ferry
yang tidak hanya saja membantu kamu, tetapi juga menjaga kamu. Iya Mbak, saat ini saya tinggal di kontrakan kecil yang Ferry sewain buat saya. Saya juga berusaha untuk jualan kue dan makanan lain. Ya sedikit demi sedikit sih, tapi seenggaknya saya bisa merajut mimpi saya yang terhalang karena ambisi orang tua akan angkat saya, Mbak. Alhamdulillah, kue aku hari ini lumayan laku. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya udah temenin ibu jualan. Bu. Itu kan kalau nggak salah yang ngontrak di rumahnya Pak Kosim ya? Hamil, terus sendirian lagi. Kemana lakinya ya? Jangan-jangan kecelakaan. Ya, bisa jadi. Ibu tolong ya. Saya ini udah punya suami dan sudah menikah. Emang iya? Perasaan suaminya nggak pernah datang ke kontrakan tuh. Kelihatannya sendiri terus dari kemarin, ya nggak? Aku nggak mungkin lah bilang ke mereka kalau suamiku itu ayah angkatku. Dan aku menikah siri, sama aja aku buka aib. Bu, suami saya itu sering dinas di luar kota, jadi jarang pulang, Bu. Percaya gitu ya? Udahlah Bu Ibu, ngapain sih ngurusin rumah tangga orang? Ikut campur aja. Ayo Bu. Mbak Nada, kira-kira boleh nggak ya aku pesan kue 200 pieces? Karena kebetulan kerabat-kerabat aku tuh suka banget kue-kuenya Mbak Nada. Ya ampun, alhamdulillah. Buat kapan, Mbak? Kira-kira kalau buat lusa bisa nggak Mbak Nada? Bisa, insya Allah bisa. Makasih ya Mbak Nada sebelumnya. Ya, aku juga makasih ya Mbak. Ya, sehat-sehat ya Mbak. Ya Allah, alhamdulillah. Aku dapat orderan kue lagi. Nak, Ibu dapat orderan kue lagi. Alhamdulillah ya Allah. Syukurlah Mbak, walaupun kata kamu cuma kecil-kecilan, tapi kan kamu kembali menekuni passion kamu Mbak. Dapat penghasilan lagi. Alhamdulillah Mbak, saya bersyukur. Ya meskipun penghasilannya kecil, tapi setidaknya saya sudah mulai melangkah lebih maju Mbak. Saya udah mulai berani Mbak, karena satu langkah akan menentukan langkah berikutnya. Setuju Mbak. Iya. Tapi bagaimana dengan Bu Andini dan Pak Samsul Mbak? Mereka kan pasti nggak akan terima begitu saja kamu kabur. Apa mereka marah besar? Begitu mereka menyadari bahwa kamu sudah nggak ada, bahwa kamu sudah kabur. Apa yang mereka lakukan, Mbak? Nada, aku pulang. Mas Samsul gawat Mas. Gawat kenapa sih? Nada kabur lagi Mas. Aku nggak tahu Mas, dia sekarang ada di mana. Kok bisa kayak gitu? Kamu nggak becus ya jagain dia? Mas, kamu tenang dulu Mas. Aku yakin kalau Nada itu dibawa kabur sama Ferry. Mas ingat kan? Ferry itu selalu membela dan memperhatikan Nada. Dia harus dikasih pelajaran. Lebih baik Mas, kamu diam-diam ikutin kemana Ferry pergi. Siapa tahu di situ ada Nada diumpetin sama dia. Aku telepon dia sekarang. Semoga aja Nada suka sama hadiah yang aku beri. Ya halo Pak. Ferry, kamu di mana sekarang? Ini saya mau pulang Pak. Kamu bisa kesini nggak antar saya? Maaf Pak, saya ada keperluan mendadak ini Pak. Ayo kita pergi. Ayo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada, ini aku bawain perlengkapan bayi buat kamu. Ya Allah, makasih banyak ya Fer. Sama-sama. Kamu jadi repot-repot kayak gini. Ferry. Ayah,
Ayah, stop ayah. Berani-berani lu bawa kabur Nada dan umpetin dia di sini. Ya jangan ayah. Apa ada ribut-ribut begini? Mas Samsul, udah Mas Samsul. Laki-laki ini Pak, yang udah telah membawa kabur dan ngumpetin anak saya lagi hamil. Oh, jadi dia laki-laki yang gak bertanggung jawab dan manusia yang tidak berguna. Iya memang. Bapak, bukan saya yang salah, Pak. Mereka yang salah. Betul. Mereka yang berbohong. Ferry ini nggak salah sama sekali. Yang salah itu adalah ibu dan ayah angkat saya. Ibu ayah angkat saya memaksa saya untuk menikah dengan ayah saya. Ibu saya tidak bisa hamil. Dan ibu mengharapkan saya bisa memberikan anak kepada ayah saya. Ayah saya selama ini memberikan uang dan perhiasan yang banyak untuk saya. Karena saya hamil. Tapi selama ini perhiasan dan uang itu sudah diambil oleh ibu saya. Selama ini uang habis. Kamu bilang dia foya-foya. Bukan itu Mas. Diam! Semua ini karena ulah kamu. Pantas aja Nada di sini. Pasti dia ngumpet dan kabur dari orang tuanya yang jahat. Pak, anak itu seharusnya dilindungi. Saya juga akan melaporkan ibu dan ayah angkat saya atas dasar pemaksaan pernikahan. Pak, anak itu seharusnya dilindungi. Saya juga akan melaporkan ibu dan ayah angkat saya atas dasar pemaksaan pernikahan. Udah, bawa mereka ke kantor polisi. Enggak, saya nggak bersalah. Sadar atau tidak kau lakukan. Kemana ada? Sepertinya Ferry itu sangat peduli dan sangat khawatir sama kamu. Saya bersyukur Mbak bisa ketemu orang seperti Ferry. Dia orang yang baik. Dia udah jadi teman curhat saya Mbak. Lalu Mbak bagaimana Mbak? Setelah kau masuk ke UGD, apa kata dokter Mbak? Dokter sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bayi saya Mbak. Tapi ternyata Tuhan lebih menyayangi bayi saya, Mbak. Dia mengambil bayi saya, Mbak. Astaga, Mbak. Aku sudah lahiran ya, Fer. Di mana anak aku, Fer? Fer? Di mana, Fer? Ferry, kamu kenapa diem aja, Fer? Ferry, kamu jawab, Fer. Di mana anak aku, Fer? Nada, bayi kamu tidak terselamatkan. Mungkin, Fer. Gak mungkin. Kamu pasti bercanda kan, Fer? Hah? Gak mungkin. Kamu sabar. Tuhan lebih sayang sama anak kamu, Nada. Kamu sabar. Tuhan, maafkan aku karena pernah tidak menginginkan anakku. Aku begini, hilang rasa cintaku pada kamu selamanya. Lalu Mbak, pada saat yang sangat berat itu, apa yang kamu rasakan Mbak? Apa yang kamu katakan pada diri kamu sendiri?
Saya menata hidup saya kembali, Mbak. Saya berusaha membuka hati untuk Mas Ferry, Mbak. Maksudnya Mbak, Mas Ferry? Iya. Ternyata selama ini dia memahami saya, Mbak. Dan dia juga yang bantu saya untuk mewujudkan mimpi saya, Mbak. Membuka toko kue. Syukurlah Mbak, kamu akhirnya pelan-pelan bisa mewujudkan mimpi kamu, Mbak. Mbak, tapi Bu Andini dan Pak Samsul, bagaimana kabar mereka? Awalnya saya nggak mau maafin mereka, Mbak. Karena saya udah kesel. Tapi pelan-pelan saya mulai maafin mereka. Ya dengan catatan mereka tetap harus mempertanggungjawabkan semua perilakunya. Yaitu di dalam penjara, Mbak. Mbak, terima kasih sudah membagikan kisah kamu kepada para perempuan yang tengah menyaksikan. Sehat terus ya Mbak ya. Pemirsa, demikianlah kisah inspiratif dari Mbak Nada. Bagi para perempuan hebat di luar sana, jangan pernah takut untuk mengatakan tidak, meskipun pada orang tua sekalipun. Selama kamu meyakini apa yang kamu tolak itu adalah salah dan melanggar norma-norma yang ada. Pemirsa, hargailah diri kalian. Nilailah diri kalian sesuai dengan takaran masing-masing, agar orang lain pun mau menghargai diri kita. Dan ingat, percayalah bahwa kata tidak itu bukanlah suatu hal yang tabu. Justru itu akan membuat kamu menjadi perempuan yang berkarakter, kuat dan mandiri tanpa meninggalkan nilai-nilai keibuan dan lemah lembutnya seorang perempuan. Pemirsa, jika Anda memiliki kisah yang inspiratif dan mampu menguatkan para perempuan lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.